Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprianti dengan NIM 100111182227025 dari kelas IKMC. Adapun nama dosen pemampu saya yaitu Ibu Siti Halimatul Munawara, SKM MKM. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai syarat dari tugas UTS dan perundangan kesehatan. Selamat menyaksikan. Pada sumber jurnal, di sini saya akan menganalisis isu kesehatan pada jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen terhadap peredaran produk pangan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dan kemasan cacat dalam kasus putusan nomor 16/PID/2017/PM KPB Jurnal Hukum Agama Nomor 3 Nomor 1 2020. Ada konsep materi yang akan saya bahas kali ini yaitu latar belakang, metode penelitian, permasalahan, hukum, serta kesimpulan. Dalam mengonsumsi kebutuhan pangan dapat berdampak pada kesehatan bagi anak-anak maupun orang dewasa, sehingga harus diperhatikan dalam pemilihan makanan itu sendiri. Maka dari itu dibentuklah undang-undang tentang pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, disingkat menjadi UP Pasal 1 Ayat 1. Pada UP berbunyi, pangan adalah suatu hal yang berasal dari sumber hayati serta air yang diolah maupun tidak diolah dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, terliput bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, serta pembuatan makanan maupun minuman. Pada jurnal ini terdapat metode penelitian yang berisikan uraian dengan sifat penelitian, metode yang digunakan untuk meneliti, alat pengumpulan data yang digunakan, dan jenis data yang ingin diperoleh. Jenis penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian untuk kepentingan akademis. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan dengan undang-undang, yaitu dengan menelaah undang-undang yang berfungsi dan kemasan cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berawal dari tanggal 21 Oktober 2019, seorang saksi Andi Gunawan dan Sandi Rosadi sedang berbelanja di minimarket Family Mart. Pada saat memilih beberapa barang dan melihat serta menemukan barang-barang yang tidak layak untuk saat itu diedarkan. Nah, barang tersebut berupa bumbu yang tidak dilengkapi dengan tanggal kadaluarsanya dan kaleng sarden yang kemasannya itu dikategorikan sangat rusak. Nah, ketika saksi melakukan transaksi pembayaran di kasir market Family Mart tersebut, terdakwa Luki Purwono Handayani selaku manajer Family Mart dan bertugas sebagai kasir pada saat itu tidak memberitahu bahwa barang yang saksi beli tidak layak untuk diedarkan. Setelah pembayaran dan meninggalkan Mart Family, tidak lama kemudian saksi Andri Gunawan bersama dan saksi Sandi kembali mendatangi Mart Family Mart dan melakukan pengecekan kembali terhadap barang-barang dan makanan yang diperjualbelikan di Family Mart tersebut, dan ditemukan barang-barang dan makanan tidak layak yang terletak di rak atau yang ada di dalam minimarket Family Mart tersebut. Salah satunya adalah makanan kemasan kaleng dalam keadaan penyok
mengaitkan peristiwa dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan untuk menggunakan dasar hukum, barulah seorang hakim dapat memberikan keputusan pada suatu perkara tersebut. Nah, pada studi kasus yang terjadi pada tahun 2017 terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kota Baru nomor 66-PID/PSUS/2017/PN bahwasanya terdakwa Lucky Nugroho Handayani selaku pekerja sebuah minimarket kaki lima telah dijatuhi pidana oleh hakim berupa sanksi sebesar 2 juta rupiah dan dengan syarat jika tidak dibayar maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana kurang lebih selama 1 bulan. Hakim menentukan suatu pidana pada itu sudah berdasarkan peraturan yang berlaku pada pasal 62 ayat 1 JO, pasal 8 ayat 1 huruf G dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dapat dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 juta rupiah. Sanksi pidana terdapat dalam pasal 63 dapat dijatuhkan hukuman tambahan pada pasal 63, yakni yang pertama penyitaan barang, yang kedua diumumkannya putusan hakim, dan yang ketiga pembayaran ganti rugi, yang keempat perintah untuk menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen. Nah, yang kelima menarikan barang dari peredaran atau penghapusan izin untuk usaha. Nah, sanksi pidana tersebut itu bertujuan untuk dapat membuat pelaku, memberikan rasa jerah pada pelaku untuk pelaku tidak melakukan perbuatan yang dilanggar oleh perundang-undang, khususnya pada UU PK dan UU yang ada di dalam jurnal ini sebagai pelindung terhadap peredaran produk aman, kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dan kemasan cacat. Adapun undang-undang yang menjadi aturan dari perlindungan konsumen yang Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan yang kedua Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan yang ketiga Undang-Undang 38 Tahun 2009 tentang kesehatan, serta yang keempat putusan Pengadilan Negeri Kota Baru nomor 66/PID/2017/PN, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sebab segala sesuatu yang dikonsumsi manusia dapat beresiko bagi kesehatan orang yang mengonsumsinya. Nah, oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas berlakunya suatu kepastian hukum. Pada pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai aturan bagi pelaku usaha, yakni ada larangan untuk mengenai memperdagangkan produk tanpa tanggal kadaluarsa, jangka waktu penggunaannya, pemanfaatan yang baik atas beberapa barang-barang yang dijualnya, dan mengedarkan barang yang berkemasan rusak atau dicacat. Nah, jika konsumen merasa dirugikan, maka dapat